Hari ini kami mendelivery kembali informasi publik tentang hasil pengungkapan selama 6 hari kerja pasca Bapak Kapolda Banten Irjen Pol Profesor Dr. Rudi Herianto mengulangi penegasan kepada para fungsi reskrim baik tingkat Polda maupun Polres jajaran bahkan tingkat Polsek untuk melakukan penindakan tegas terhadap jaringan atau sindikasi judi. Flashback rekan-rekan sekalian, Bapak Kapolda Banten sejak tanggal 30 Juli 2022 sudah memerintahkan jajaran untuk berantas judi, dan perintah ini diulangi lagi oleh Bapak Kapolda Banten pada tanggal 19 Agustus 2022. Terhadap perintah ini, maka inisiatif dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten telah membuka posko berantas judi. Sekali lagi, posko berantas judi, yang hasilnya ternyata partisipasi masyarakat juga cukup signifikan dan telah memberikan clue-clue sehingga terjadi pengungkapan penindakan terhadap sindikasi judi yang pada tanggal 13 Agustus 2022 atau sekitar 14 hari pertama dari perintah Bapak Kapolda Banten, kita telah mendelivery informasi publik dengan 10 kasus dan 29 tersangka. Kemudian pasca perintah kedua Bapak Kapolda Banten yang sifatnya menegaskan tanggal 19 Agustus, maka hari ini tepat 6 hari kerja Polda Banten kembali menginformasikan pengungkapan perkara 29 kasus judi, sekali lagi 29 kasus judi dengan 65 tersangka. Ini berbeda, sekali lagi berbeda dengan apa yang sudah di press conference-kan terlebih dahulu pada tanggal 13 Agustus 2022. Kalau kita total dari perintah pertama Bapak Kapolda Banten sejak tanggal 30 Juli, artinya 24 hari kerja, Polda Banten bahkan telah melakukan pengungkapan 39 kasus, sekali lagi 39 kasus judi selama 24 hari kerja dengan 85 lagi 85 tersangka, dan perintah ini tidak pernah dicabut oleh Bapak Kapolda Banten, sehingga ke depan kami yakinkan Polda Banten, Polres jajaran dan polsek yang ada di wilayah hukum Polda Banten akan gencar, sekali lagi akan gencar untuk mengejar para pelaku judi yang ada di wilayah Banten. Dari 29 kasus, kami informasikan bahwa pengungkapan terbanyak ada di Polresta Serang Kota dengan 13 kasus, dan Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten dengan 5 kasus, Polresta Tangerang dengan 4 kasus, Polres Serang, Lebak dan Cilegon masing-masing 2 kasus, dan yang terakhir adalah Polres Pandeglang dengan 1 kasus. Dari bentuk atau jenis perjudiannya, terbanyak yang diungkap adalah judi online, yaitu yang menggunakan sarana handphone maupun laptop, personal komputer, wifi yang terhubung dengan website judi. Kemudian ada judi togel konvensional, yaitu yang masih menggunakan oret-oretan atau kupon, judi kartu, dan terdapat juga judi sabung ayam, yaitu 2 kasus dengan 7 tersangka. Dari 65 tersangka yang sudah dilakukan penangkapan, 64 adalah laki-laki berumur rata-rata dari 20 tahun bahkan sampai 65 tahun. Tetapi yang mengejutkan, ada 1 perempuan inisial RM alias Ningsih, usia 26 tahun, meski usia muda namun perannya cukup signifikan
dalam mengoperasionalisasikan sindikasi judi online. Bahkan kalau kita bedah dan analisa dari para pelaku judi online, sindikasi yang diungkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum, kita bisa melihat hal-hal yang tidak lazim atau yang tidak umum terjadi di kelompok-kelompok judi lainnya. Apa saja? Yang pertama, bahwa judi online yang diorganisir oleh sindikasi ini dikamuflasekan dengan menggunakan badan hukum perusahaan jasa periklanan. Jadi sekali lagi tidak lazim karena mereka bergerak dalam bentuk badan hukum yang dikamuflasekan seolah-olah menyajikan jasa periklanan dengan bentuk badan usaha, yaitu perseroan terbatas atau PT, yaitu PT Media Ragam Usaha dan PT Patriot Cyber Perkasa. Alamat kantor awalnya ada di Ruko, yaitu Ruko Prum Citra Raya. Namun pasca banyak pengungkapan judi, mereka menggeser operasionalisasi ke dalam rumah yang ada di kompleks Taman Puspa Prum Citra Raya dan di apartemen Modern Land Kota Tangerang. Jadi pasca pengungkapan cukup banyak, mereka mengalami kekhawatiran sehingga mengangkat PC, mengangkat peralatan dan beroperasi di perumahan. Ini tidak lazim, tetapi kita berhasil mengungkap. Untuk mengoperasionalisasikan badan usaha yang seolah-olah jasa periklanan, mereka membuka 50 website yang kalau kita buka websitenya ternyata tidak berisi tentang jasa periklanan, tetapi untuk promo slot judi online. Sekali lagi kamuflasenya, 50 website yang mereka bentuk ternyata tidak digunakan untuk promo jasa periklanan, melainkan untuk beragam slot judi online. RM alias Ningsi dalam usia mudanya yang masih 26 tahun ternyata adalah komisaris dari perusahaan tersebut yang berperan kunci sebagai bendahara untuk mengumpulkan setoran harian yang masuk dari para pengelola atau para leader yang mengelola 50 website tersebut. Cara kerjanya cukup rapi dan sistematis, seolah-olah berbentuk badan usaha. Dan bersama dengan RM, kita bisa membongkar jaringan sindikasi ini. Dua leader yang mengelola beberapa website itu pun ikut ditangkap. Jadi sudah hampir sempurna sindikasi RM dengan badan usaha yang seolah-olah menyajikan jasa periklanan kita bongkar. Dan operasionalisasi judi ini bergeser dari awalnya penggunaan komputer atau laptop, kemudian perangkat yang digunakan beralih ke hanya perangkat mobile phone. Daripada mereka berada pada ruko mengoperasionalkan PC dan laptop, ternyata mereka juga ingin bisa lebih praktis bila ada penangkapan, sehingga mereka beralih dari PC dan laptop ke mobile phone untuk operasionalisasi yang lebih cepat di lapangan. Lagi-lagi kita berhasil melakukan penangkapan. Dan yang mengejutkan, jumlah uang yang disita berasal dari pengelolaan rekening oleh RM alias Ningsi. Khusus dalam kasus ini adalah 931 juta rupiah. Kita sangat bersyukur dari pengungkapan dan ketelitian rekan-rekan melakukan penggeledahan pada 2 rumah, 1 apartemen, 1 di perumahan. Selanjutnya barang bukti tersebut disita, dan kami yakinkan terhadap sindikasi ini penyidik tidak hanya melakukan persangkaan dengan pasal 303 KUHP, tetapi juga akan menambah
atau mengakumulasikan dengan persangkaan money laundering. Sekali lagi money laundering, karena jumlah dana yang berhasil dilakukan penyitaan cukup banyak. Polda Banten dalam hal ini di Ditreskrimum akan segera berkoordinasi dengan PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, sehingga nomor-nomor rekening itu bisa di tracing berapa miliar jumlah uang yang beredar atau tertransaksikan dari dan ke nomor-nomor rekening tersebut. Selain itu, dari 50 website yang sudah diidentifikasi, sudah didata, Direktorat Reserse Kriminal Umum akan segera berkoordinasi dan bersurat dengan Kementerian Kominfo untuk bisa segera memblokir website tersebut. Dari 29 kasus judi yang diungkap, barang bukti seluruhnya uang yang disita adalah 947 juta. 931 jutanya dari sindikasi RM, selebihnya dari tersangka lainnya. Selain itu, juga terdapat 59 unit handphone, 7 unit motor, 3 unit laptop, dan 12 unit PC, 6 buku tabungan, kartu ATM, dan di sini karena ada pengungkapan judi ayam, kita juga melakukan penyitaan terhadap ayam, dan 6 set kartu remi serta 24 lembar kupon rekaman. Dominan dari para tersangka akan dijerat dengan pasal 303 KUHP, tidak tertutup kemungkinan penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik khusus terhadap pelaku judi online. Bapak Kapolda Banten dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih atas partisipasi masyarakat yang telah concern dan aktif dalam mengirimkan informasi sekecil apapun tentang indikasi perjudian, dan kami terus memotivasi supaya partisipasi masyarakat tidak ragu. Sampaikan semua informasi tentang judi di nomor posko berantas judi di 081 886 5231. Sekali lagi 081 886 5231. Kami pastikan keamanan terhadap yang memberikan informasi terjamin, dan semua informasi pasti akan ditindaklanjuti. Terakhir, Bapak Kapolda Banten tetap konsisten dengan pemberantasan judi dan terus memerintahkan para fungsi reskrim di tingkat Polda dan Polres serta Polsek untuk aktif melakukan pengungkapan. Ada reward and punishment. Sekali lagi ada reward and punishment melalui analisa yang dilakukan oleh Pak Opsnal di Ditreskrimum Polda Banten. Tentu saja pejabat fungsi reskrim yang masih melompong, masih tidak mau melakukan pengungkapan atau enggan melakukan pengungkapan, pasti akan dievaluasi. Sekali lagi pasti akan dievaluasi. Dan pada prinsipnya pengungkapan judi terutama judi besar online akan diikuti dengan pengungkapan atau persangkaan money laundering dengan prinsip para penyidik mengejar aset follow the money or follow the assets, ya, sehingga bisa memiskinkan para pelakunya. Dan juga bersama dengan ini Bapak Kapolda Banten juga memerintahkan Direktur Narkoba untuk terus melakukan penindakan bersama para Kapolres dalam mengungkap sindikasi narkoba. Sama-sama berbahayanya baik judi maupun narkoba, sama-sama tegasnya, sama-sama kita harapkan pengungkapan secara optimal, penyitaan barang bukti secara optimal untuk melindungi generasi muda dan masyarakat yang ada di Banten. Kami Subdit Lantas beserta tim Reskrim Polda Banten melaksanakan pengungkapan pada hari Sabtu minggu lalu, kemudian dilanjutkan dengan pengembangan pada hari Minggu dini hari. Kemudian
Untuk yang ada di Panongan atau di Kabupaten Tangerang, kita mengamankan sebanyak 6 orang, kemudian pengembangan kita lanjutkan, kita mengamankan 4 orang. Mereka satu rangkaian. 10 orang untuk digabungkan. Baik, penugasan sindikasi RM alias Ratna SA alias Ningsih, usia 26 tahun, ada 10 tersangka dari 2 lokasi pengungkapan. Baik, nanti kami akan menyampaikan siaran pers ini kepada teman-teman melalui grup WhatsApp, dan terhadap pasal persangkaan tentu saja bisa dibedakan antara judi yang tidak menggunakan jaringan internet atau kemajuan teknologi, maka dia akan tetap dikenakan dengan pasal 303 KUHP, dan ancaman pidananya signifikan 10 tahun penjara. Tetapi dengan kemajuan teknologi, segala bentuk perjudian yang menggunakan alat bantu jaringan internet, tentu saja ada undang-undang informasi dan transaksi elektronik, sehingga kita bisa pasang 2 hal ini, yaitu KUHP dan Undang-Undang T, untuk bisa menjerat lebih jauh, lebih dalam terhadap ancaman pidana kepada para pelaku di kasus judi online. Ancaman pidana kalau kita kumulatifkan bisa lebih dari 15 tahun. Mudah-mudahan ini bisa memberikan penjeraan, dan sama-sama kami mengajak teman-teman sekalian untuk kita kontrol pada saat maju ke persidangan, sehingga putusan juga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, seperti itu. Ini cukup menarik ya, karena 10 orang ini sudah bisa menggambarkan bagaimana struktur kejahatan judi online yang diungkap oleh rekan-rekan dari Krimtum Polda Banten. Di dalam 10 orang ini ada yang berperan sebagai koordinator. Koordinator itu bersifat fungsional. Tapi kalau dia diambil struktural, yang koordinator ini juga adalah pengurus dari perusahaan, yaitu komisaris. Kita ingat bahwa perusahaan atau PT itu kepengurusannya ada 2. Yang pertama adalah Dewan Komisaris, yang kedua adalah Dewan Direksi. Jadi sang RM alias Ningsih masuk secara struktural sebagai komisaris perusahaan dan secara fungsional sebagai koordinator dari sindikat judi online yang ada di Tangerang. Kemudian di bawah dari yang bersangkutan ada 2 leader. Disebut leader karena kepada mereka dipercayakan beberapa website judi, sehingga dari setiap website itu tentu saja ada omset. Nah, 2 orang ini yang di bawah RM kita tangkap juga berdasarkan alat bukti, fakta-fakta hukum mengatakan bahwa jaringan di atasnya adalah RM. Nah, di bawah dari 2 orang ini ada lebih dari 6 orang yang berperan sebagai marketing juga karyawan. Barang-barang ini dioperasionalkan untuk bisa mengontrol dan untuk bisa mempromosikan judi online. Membuat sebuah website juga perlu desain grafis, sehingga karyawan inilah yang berperan dan mereka menerima gaji dari konteks itu. Jadi 3 level ini sudah menggambarkan bagaimana struktur kejahatan dari sindikasi judi online yang diungkap oleh Ditreskrim Polda Banten. Di atas RM ada 2 orang lainnya, maka mereka lah sesungguhnya yang akan menjadi tujuan pengembangan dari rekan-rekan penyidik Ditreskrim Polda Banten. Dari informasi badan hukum ini, mereka sudah beroperasi sejak tahun 2021. Jadi pandemi tidak menjadi alasan bagi mereka untuk bisa mengelola situasi dengan membuka jasa periklanan bodong, tetapi berubah menjadi website yang menawarkan judi online. Baik, ini pertanyaan menarik rekan-rekan. Dari 50 website omset harian, kita bisa lihat 3,9 miliar.
yang dikelola oleh sindikasi ini. Jadi Polda Banten menangkap sindikasi yang struktur kejahatannya sudah kita berhasil ungkap, dan omset hariannya pun ternyata bukan kaleng-kaleng, ya, signifikan 3,9 miliar. Maka melalui angka-angka yang ada di sini, tentu saja Polda Banten serius ingin tahu, ingin mendalami, berkoordinasi dengan PPATK untuk mendalami uang ini kemana. Kalau sudah terkumpul harian ini uang kemana? Ini babak yang mungkin memerlukan energi dan fokus dari rekan-rekan penyidik. Kami akan informasikan lagi kemudian. Silakan. Ada dua orang itu karena terjadi sebagai apa? Dan ada web dan untuk main atau mereka atau siapa? Terus kebutuhan dari para orang ini, mereka apa mengambil komisi atau mereka yang dari online Terima kasih untuk pertanyaannya, cukup signifikan dan kritis bagi rekan-rekan sekalian. Kami sampaikan dua di atasnya berperan sebagai pengurus dari perusahaan itu sendiri. Komisarisnya dapat, direkturnya belum dapat. Jadi salah satu diantaranya adalah direktur, dan di atas direktur ini kita bisa sebut sebagai tokoh besar alias bandar, ya, tokoh besar alias bandar. Tetapi nama, identitas sudah dikantongi oleh penyidik. Konteksnya tentang apa yang mereka dapatkan, terutama pada level leader maupun sebagai koordinator, kita akan dalami. Bisa saja berupa gaji, bisa saja berupa hal-hal lain dari keuntungan atau transaksi harian yang cukup besar ini. Tapi itu akan masuk dalam pendalaman di penyidikan. Kami mohon waktu untuk bisa mengungkap secara detail tentang hal-hal yang nantinya akan ditemukan dalam penyidikan. Cukup? Ada apa? Pak, untuk operator situs judi online ini dari pengakuan mereka itu belajarnya dari mana? Apa mereka punya basic pendidikan IT, dan servernya itu mereka ngambilnya di mana, Pak? Luar negeri apa di dalam negeri? Ya, rekan-rekan sekalian, ini sekalian kita informasikan bahwa belakangan ini pernah terungkap tentang kasus tindak pidana perdagangan orang, di mana beberapa orang Indonesia termakan janji untuk bisa berangkat ke Kamboja dan kemudian bisa mendapatkan uang yang lebih banyak setiap bulannya. Dari informasi yang sudah kita dalami, beberapa dari jaringan RM ternyata juga pernah berangkat ke sana dan bekerja untuk mengoperasionalisasikan judi online. Karena memang ada penyimpanan data yang ditempatkan di luar negeri. Konteksnya demikian. Jadi orang itu sudah mendapatkan pengalaman dan kemudian kembali dipekerjakan sebagai operator judi online di tingkat lokal. Nah, sehingga bagi mereka transfer knowledge-nya menjadi lebih mudah. Tidak semua berangkat, tetapi beberapa di antara sudah berangkat. Mereka bisa menyampaikan informasi itu kepada operator-operator yang masih baru. Ada transfer knowledge di sana. Jawab ya. Baik, silakan rekan-rekan. Fahmi. Ya, baik. Kalau untuk websitenya sendiri, yang kita sudah identifikasi konteks nomor yang keluar, mereka sebut nomor yang berasal dari putaran luar, seperti Hong Kong, Sydney, Singapura, seperti itu. Beberapa diantaranya ada bahkan game online, sifatnya game ya, yang juga terkoneksi dengan luar negeri. Karena kemajuan teknologi membawa kita kepada posisi borderless, tanpa batas, sehingga hanya ketemu di layar. Kita perlu pendalaman. Apakah yang disebut dengan putaran judi online Singapura
benar adanya hubungan dengan negara tersebut atau sifatnya hanya sebagai nama marketing dari judi ini. Tetapi kalau kita lihat bahwa pelaku operator pernah bekerja di luar negeri, maka patut diduga kami akan mendalami hubungan dengan negara tersebut, terutama terhadap penyimpanan data, sekali penyimpanan data dari alat-alat yang ada di wilayah Modern Land Kota Tangerang maupun yang ada di Kabupaten Tangerang.